Wow teman-teman, kembali lagi sama Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Ternyata bermain Yu-Gi-Oh! juga bisa curang loh. Ya iyalah, namanya juga permainan, pasti bisa dicurangin coy. Dan hal itu terjadi di anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Nah, siapa sajakah tokoh-tokoh yang berbuat curang yang ada pada anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters? Kita hitung mundur saja dari sekarang. Pandora. Kita mulai dari Pandora. Ya, Pandora atau Arcana ini juga pernah berbuat curang pada saat berduel. Lebih tepatnya saat berduel melawan Yami Yugi. Pandora memaksa Yami Yugi berduel dengan kaki di borgol dan ancaman terpotong kakinya oleh cakram bergerigi bagi yang kalah. Bahkan tidak cuma itu, Pandora sudah menyiapkan taktik mengocok deck yang sangat curang sehingga pada draw pertama dia sudah mendapatkan Dark Magician di tangannya. Curang sekali Pandora ini. Tapi meskipun Yami Yugi dicurangi, dia masih bisa memenangkan duel, bahkan menyelamatkan nyawa Pandora pada detik-detik kekalahannya. Masuk Pak Yugi. Panik. Tokoh curang berikutnya adalah Panik. Ya, Panik adalah pria bayaran Pegasus yang disewa untuk mengalahkan Yami Yugi pada turnamen Duelist Kingdom. Meskipun awalnya Panik berduel secara fair and square, tapi setelah Panik dikalahkan Yugi, si Panik jadi semakin panik. Dia malah menembakkan flamethrower dari podium duel arena yang ditempatinya ke arah Yugi. Sangat curang teman-teman. Dia berniat membunuh Yami Yugi karena tidak bisa menerima kekalahannya. Tapi untungnya, serangan apinya itu tidak bisa melukai Yami Yugi karena dia punya kekuatan kegelapan. Selanjutnya, dia justru menghukum balik Panik menggunakan kekuatan kegelapannya yaitu Mind Crush, yang kemungkinan membuat Panik terbunuh. Rare Hunter. Bocah curang selanjutnya adalah orang yang sering disebut sebagai Rare Hunter atau juga Seeker. Kecurangan Rare Hunter yang paling sadis adalah saat dia berduel di turnamen menggunakan kartu palsu coy, sehingga dia bisa pakai 3 kopi dari setiap picisan The Forbidden One. Curang sekali kan? Kalau gitu caranya dia bakal gampang banget summon Exodian The Forbidden One supaya bisa menang secara instan. Bahkan bukan cuma itu kecurangan si Rare Hunter ini. Dalam duelnya dia pakai lensa mata khusus yang sudah diprogram agar bisa tembus pandang melihat kartunya meskipun dalam keadaan terbalik. Curang sekali kan orang ini. Aduh, tapi untungnya Yami Yugi berhasil mengalahkan Rare Hunter dengan cara menghancurkan semua kopi Exodian The Forbidden One lewat kartu trap Chain Destruction. Gak cuma itu, Yami Yugi bahkan merobek semua kartu-kartu palsu punya si Rare Hunter ini ya. Johnson. Si curang berikutnya adalah Johnson. Ya, Johnson ini adalah salah satu anggota Big Five alias mantan bawahan Seto Kaiba di perusahaannya yang mereka itu membelot. Jadi pada saat Johnson berduel melawan Jonouchi di dunia virtual, dia berbuat curang ya teman-teman. Ketika Jonouchi memainkan kartu yang berbasis gambling seperti saat melempar dadu dan berhasil mendapatkan hasil yang menakjubkan, tiba-tiba nilai dadu yang keluar diubah oleh Johnson menggunakan kemampuannya. Dia mengubah angkanya menjadi sangat sedikit, yaitu menjadi 1 coy. Waduh. Johnson ini bisa mengubah hasil dari nilai dadu dikarenakan dia adalah salah satu host atau tuan rumah di dunia virtual tersebut. Jadinya dia bisa berbuat curang seperti itu. Oh alah John, udah curang, akhirnya masih aja kalah. Malu dong John. Mai Kujaku. Pemain curang berikutnya adalah Mai Kujaku. Ya, Mai Kujaku atau Mai Valentine pernah juga berbuat curang. Sewaktu dia berduel melawan Jonouchi di turnamen Duelist Kingdom, awalnya dia sombong banget seolah-olah dia itu cenayang, berduel tanpa melihat pada kartunya. Dia sok-sokan nebak kartu yang akan dia mainkan. Ya, walaupun tebakannya selalu benar sih. Bahkan dia bisa mengetahui kartu apa yang bakal dia draw. Pastinya orang-orang akan mengira kalau dia itu semacam dukun kan? Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Mai selama itu berbuat curang karena telah menyemprotkan parfum pada kartu-kartunya, sehingga dia bisa mengenali kartu-kartu tersebut lewat aromanya. Wah, picik banget ya si Mai ini. Gak adil woy. Tapi kelakuan bejat Mai ini berhasil diketahui oleh Jonouchi pada puncak duel. Ya, dan pada akhirnya Jonouchi berhasil mengalahkan Mai. Esperoba. Kecurangan berikutnya dilakukan oleh duelist bernama Esperoba atau dikenal juga sebagai Esparoba. Kasusnya hampir mirip sama Mai. Dia mengaku punya kemampuan ESP alias indera keenam.
Padahal sebenarnya dia adalah bocah curang yang mengandalkan adik-adiknya sebagai mata-mata untuk mengintai kartu-kartu di tangan lawan dari kejauhan lewat teropong serta memberitahukannya kepada si Esperoba ini lewat telepon. Dia berlagak seakan-akan bisa memprediksi masa depan, tapi untungnya Mokuba selaku ketua panitia turnamen Battle City pada saat itu berhasil menggerebek kecurangan si kampret Esperoba ini, dan si Jonouchi yang sedang berduel dengannya pada saat itu berhasil mengalahkan si Esper kampret Roba pada akhirnya ya. Seto Kaiba, si kampret Seto Kaiba coy. Ya kalian pasti tidak akan pernah menyangka kalau seorang Seto Kaiba pun pernah berbuat curang. Ya benar, Seto Kaiba ini pernah berbuat curang suatu ketika saat berduel melawan Yami Yugi di turnamen Duelist Kingdom. Saat itu si Kaiba memang hampir saja kalah berduel melawan Yami Yugi. Tinggal satu serangan saja Yami Yugi bakal menang dan Kaiba kalah. Tapi emang dasar kampret si Kaiba ini, dia malah mengancam Yami Yugi buat terjun dari gedung kalau dia terus menyerangnya men. Pada saat life point-nya tinggal 400, dia bilang kalau setiap life point-nya dia itu berkurang 100, dia bakal mundur satu kotak ke belakang. Itu berarti meskipun life point-nya belum 0, kalau dia kena serangan sekali lagi dari Yugi, dia bakal mundur dan Tapi emang dasar Yami Yugi, dia orangnya masih bodoh amat pada saat itu. Dia tetap menyerang si Kaiba, persetan dia mau mati atau enggak. Beruntunglah Kaiba karena si Yugi yang satu lagi orangnya nggak tegaan dan memaksa Yami Yugi menghentikan serangannya. Akhirnya Yugi malah diserang balik oleh si Kaiba kampret ini men. Akhirnya si Kaiba lah ini yang menjadi pemenangnya. Mohon bagi yang menonton jangan tiru aksinya si Kaiba ini. Adegan ini cuma dilakukan oleh profesional ya. Screw the rules, I have money. Insektor Haga. Kecurangan berikutnya adalah yang dilakukan oleh Insektor Haga atau dikenal juga sebagai Weevil Underwood. Ya pasti semuanya sudah tahu tentang kebejatan seorang Weevil Underwood kan? Dari namanya aja udah Weevil, orangnya sudah pasti evil dong. Si Haga ini di awal dia udah kelihatan curangnya, yaitu ketika dia meminta izin melihat kartu-kartu Exodia milik Yugi. Ya karena Yugi orangnya dermawan, dia mau aja gitu ngasih lihat kartu-kartu Exodianya ke Haga. Tapi setelah diberikan kartu-kartu tersebut kepada Haga, dia justru membuangnya ke laut. Jahat sekali kan? Akhirnya ketika mereka berdua dipertemukan di sebuah duel, Yami Yugi jadi tidak bisa memakai Exodia deh. Tapi meskipun begitu, dia berhasil mengalahkan Haga dengan menggunakan kartu seadanya. Si Haga ini nggak sampai situ aja curangnya ya. Pada saat hendak berduel melawan Jonouchi, Haga pernah menyuruh seorang anak untuk mendekati Jonouchi dan menyisipkan satu kartu parasit bernama Parasite yang efeknya merugikan penggunanya. Dengan begitu, Haga akan lebih mudah mengalahkan Jonouchi. Walah, emang dasar jangkrik si Haga ini. Bandit Keith. Oke, si curang selanjutnya adalah Keith Howard atau Bandit Keith. Bandit Keith ini curang banget men. Dia sudah berkali-kali melakukan kecurangan ya. Pertama dia mencuri kartu tanda peserta milik Jonouchi pada semifinal Duelist Kingdom supaya Jonouchi itu didiskualifikasi dan akhirnya Bandit Keith keluar sebagai pemenang. Bukan cuma itu, bahkan sebelumnya dia pernah mengurung Yugi dan teman-teman di dalam sebuah gua seusai anak buah Bandit Keith yaitu Kotsuzuka dikalahkan dalam duel melawan Jonouchi. Kampret emang ini ya, maunya menang sendiri si Bandit Keith ini. Dia nggak pernah bisa menerima kekalahannya. Terus lagi waktu dia berduel melawan Jonouchi di semifinal, dia juga sempat menukar salah satu kartunya di tangan dengan kartu yang sudah dia siapkan di balik gelangnya. Curang banget woi. Karena saking jeleknya citra sportivitas si Bandit Keith ini, dia bahkan tetap diberikan peran untuk berbuat curang lagi meskipun dia sedang dikendalikan oleh Maharik pada saat itu. Lagi-lagi dia menukar kartunya yang ada di tangan dengan kartu yang telah dia siapkan. Aduh, kampret bener ya. Atem, ya terus orang yang curang lagi yang terakhir adalah Yami Yugi alias Atem. Kalian pasti nggak nyangka kan kalau tokoh utama dalam kartun ini bakal berbuat curang. Masa sih iya Atem berbuat curang? Iya benar sekali walaupun tidak dijelaskan secara terang-terangan, tapi banyak fans yang beranggapan kalau Atem itu berbuat curang pada setiap duelnya. Jadi Atem punya skill atau kemampuan dewa yang bisa bikin kartu teratas decknya itu berubah menjadi kartu lain sesuai yang diinginkannya pada saat itu. Gimana, curang banget kan? Bahkan karena sudah tahu kartu yang ditariknya,
dia terkadang langsung memainkan kartu tersebut tanpa perlu melihat pada kartunya terlebih dahulu ya. Jadi langsung jebret dia keluarkan kartu itu. Hal ini dibuktikan ketika Atem ngedraw Big Shield Garna tanpa melihat pada kartunya, bahkan langsung disamennya coba. Seolah-olah dia itu tahu kartu apa yang akan dia draw. Tuklift bener nih si Atem ini ya. Dengan begini jelas sudah bahwa Atem adalah salah satu karakter tercurang yang ada di anime ini karena diberkahi skill yang tidak manusiawi. Mungkin karena Atem sudah sering dicurangi oleh kawan-kawannya, akhirnya sekarang dia pun balas dendam dengan berbuat curang juga. Oke teman-teman, itulah 10 karakter Yu-Gi-Oh yang pernah berbuat curang dalam duel-duelnya. Menurut kalian tokoh manakah yang paling curang dan menjengkelkan? Kalau saya pribadi sih si Atem itu. Mungkin kalau Atem nggak punya skill curang seperti itu, Seto Kaiba bakal jadi raja duelis yang sesungguhnya ya. Oke, sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe channel Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Sampai berjumpa kembali dan I end my turn.